Saudara, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pelaku penipuan tiket konser Coldplay. Pelaku diketahui menipu korban hingga 5,1 miliar rupiah. Mahasiswi berusia 19 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan tiket konser Coldplay dengan kerugian korban mencapai 5,1 miliar rupiah. Pelaku diduga menggunakan uang penipuan tiket untuk berfoya-foya. Sejumlah barang branded impor seperti tas, sepatu, dan sandal bernilai ratusan juta disita polisi karena diduga hasil penipuan. Tersangka berstatus mahasiswi salah satu kampus di Jakarta. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Sementara itu salah satu korban mengaku mengenal tersangka dari rekannya. Meski sebelumnya korban pernah membeli tiket konser pada tersangka, tetapi kali ini korban tertipu hingga 1 miliar lebih. 5 korban yang sebelumnya diminta menjadi reseller atau agen penjualan ditipu sebanyak 2.268 tiket. Aku tuh sebenarnya kenalnya sama sahabatnya pelaku awalnya, jadi setorannya juga nggak langsung, tapi emang kita temenan gitu loh, kita pernah pergi bareng, pernah keluar kota bareng juga. Kerugian material yang udah aku setor itu 1.138 juta. Dengan total berapa tiket? 238 tiket. Semuanya zong berarti ya? Semuanya, nggak ada satupun tiket yang aku dapat. Menurut polisi, pelaku sebelumnya mendapatkan 39 tiket dari penjualan tiket konser Coldplay. Pelaku pun menawarkan kepada para korban agar menjadi agen penjualan, karena pelaku mendapat tiket hadiah dari promotor atau penyelenggara. Polisi menyebut pelaku menargetkan akan mengambil untung Rp250.000 per tiket. Barang bukti yang disita polisi dari pelaku berupa produk bermerek dengan total nilai mencapai 600 juta rupiah. Sementara polisi menyebut ada penggunaan 2 miliar rupiah dari rekening bank pelaku untuk kepentingan pribadi. Polisi menyebut masih menelusuri aliran uang dari pelaku untuk total kerugian para korban. Band asal Inggris Coldplay menggelar konser perdananya di Indonesia 15 November lalu. Coldplay yang baru pertama kali menggelar konser di Indonesia berhasil membuat 80.000 penggemarnya terkesima. Jumlah tiket yang dijual terbatas dan tidak sebanding dengan antusias penggemar. Tak jarang para penggemar harus berburu tiket dengan harga di luar kewajaran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, perempuan berusia 19 tahun berstatus mahasiswi salah satu kampus tapi menipu para korban calon pembeli tiket konser hingga 5,1 miliar rupiah. Bagaimana pelaku bisa memperdaya para korban? Kita akan terhubung dengan salah satu korban, Reza Dwi Dayana. Kami juga mengundang Kapolres Metro Jakarta Pusat tapi belum mengonfirmasi kehadiran hingga saat ini. Saya akan sapa dulu Mbak Reza. Iya Mbak. Mbak Reza, jadi pertama kali tentu kami ikut prihatin atas kejadian yang menimpa Anda. Tapi yang kemudian ingin kami tanyakan dan juga ingin minta di-share pengalamannya. Kemarin itu gimana ceritanya bisa sampai Mbak sadar bahwa Mbak tuh ketipu? Jadi 1 minggu yang lalu itu sebenarnya saya masih belum sadar ya Mbak kalau saya ketipu. Tiba-tiba dia ngehubungin saya atas nama Rizal. Jadi si Rizal ini tuh dapat info dari temannya si Giska atas nama Gaby. Dia bilang katanya semua tiket si Giska nggak bakal bisa turun. Nah saya kira tuh cuma isu aja kan Mbak. Akhirnya dari reseller-reseller lain pada bilang kalau tiketnya dia tuh nggak bakal bisa turun gitu. Nah ternyata 1 minggu yang lalu saya sempat juga ketemu sama Giska sama mamanya. Cuman mereka meyakinkan saya kalau tiket itu tuh bakal ada dan bakal turun gitu. Tapi ternyata sampai H-3 pun tuh gak ada satupun tiket yang turun gitu. Diska dan mamanya meyakinkan Anda, artinya orang tuanya mengetahui apa yang dilakukan Diska ini? Iya, mengetahui. Bahkan sebelum Coldplay ini saya sempat ada transaksi tiket yang lain. Itu pun Giska minta tolong saya untuk transfer langsung ke rekening mamanya.
Oke. Anda ini posisinya sebagai reseller? Sebagai reseller langsung ke Oke. Giska. Gimana ceritanya Anda bisa jadi reseller? Anda gini, bagaimana kemudian Diska, anak umur 19 tahun ini meyakinkan Anda bahwa dia punya tiket banyak dengan koneksi yang tentu tidak bisa dianggap remeh karena susah untuk nyari tiket ini. Kemudian ia bisa punya tiket ratusan dan Anda yakin untuk menjual tiket itu. Gimana ceritanya? Jadi sebelumnya saya juga ada Justip kan Mbak. Lalu si Giska itu memang dia terkenal sih di kalangan-kalangan Justip lain. Jadi tiketnya Giska itu selalu ada. Mereka bilang selalu banjir. Sebelum Coldplay ini dia punya tiket Suga sama tiket FIFA dan itu memang dia ada tiketnya gitu loh Mbak. Dan sebelumnya juga saya sempat transaksi sama dia tiket The Courts yang kemarin si Ravel Entertainment itu. Nah sampai akhirnya dia bilang katanya dia punya Coldplay dengan kuantiti yang sangat amat banyak gitu, 3.800 dan dia baru menjual 1.000. Padahal waktu itu dia ternyata sudah menjual lebih dari 1.000 gitu. Dia sudah menjual berapa, maaf? Kenapa Mbak? Dia sudah menjual berapa? Waktu dia mengaku ke saya, dia baru menjual 1.000. Dia punya kuantiti tiket itu tuh ada 3.800 gitu. Jadi saya tergiur gitu loh Mbak untuk membeli karena harganya dia juga relatif sangat amat murah gitu. Lebih murah daripada yang harga resminya. Ketika sebelumnya Anda bertransaksi dengan pelaku di konser The Course dan yang lain-lain itu selalu ada tiketnya? Itu ada tiketnya sih Mbak, selalu ada tiketnya. Tapi beberapa kali tuh ada yang kayak ke double scan gitu. Jadi kayak tiket itu tuh mungkin udah dipakai sama orang lain. Dan ya. Jadi memang pelaku ini dianggap punya koneksi lah ya dari event-event konser begitu. Sehingga kemudian Anda dan teman-teman reseller lain itu percaya bahwa tiket Coldplay itu pasti akan ada. Kemudian apa yang dijanjikan pelaku? Kalau tadi diceritakan pernah ada tiketnya di konser lainnya dan meyakinkan bahwa tiket Coldplay itu dia pasti punya. Dia itu kemarin dia ngomongnya ke saya itu dia itu tuh dapat jatahan sponsor gitu loh Mbak, jatahan komplimen Kementerian Pariwisata dan dia bilang katanya di situ dia dapat jatah 3.800 dan dia baru ngejual 1.700 itu. Dan selain Anda yang melaporkan pelaku ini siapa lagi Mbak? Ada berapa pelapor? Ada banyak banget sih Mbak, ada Arya, ada Mbak Santi, terus ada beberapa sih Mbak yang saya nggak kenal sama reseller satu sama lain. Oke, ini kan kalau disebut sama polisi kan ada sekitar 600 juta dari barang mewah yang disita, ada 2 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi. Sisanya menurut polisi kepada Anda dan para korban lain kemana? Ini kan kalau di total-total harusnya ada 5,1 miliar ya? Iya itu dari pihak kepolisian masih menelusuri dananya sih Mbak. Gitu. Nah kalau sejauh ini karena kami belum dapat konfirmasi dari pihak kepolisian, ada nggak informasi sudah berapa tersangka selain si Diska ini yang kemudian dianggap sebagai tersangka dan dijadikan sebagai pelaku utama? Sampai saat ini sih masih Diska sih Mbak. Tapi mungkin kepolisian akan mendalamin itu karena dia juga kita nggak pernah tahu Mbak di belakangnya Diska ada siapa juga gitu. Ya, jadi Anda juga masih mengupdate setiap hari ke pihak kepolisian untuk melihat kasus ini seperti apa ya? Iya Mbak. Masih. Terus tanggung jawab Anda ke korban-korban lain itu gimana Mbak Reza? Saya sih sudah refund sih Mbak. Pakai uang pribadi Anda? Pakai uang pribadi saya sendiri. Sudah menggantikan juga ada yang berbentuk tiket yang harusnya harganya berapa, jadi saya harus nambahin itu gitu di hari H tersebut. Ganti kerugian. Baik, terima kasih Mbak Reza sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya, terima kasih Mbak.